Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahyo Bramantio dengan NIM 2022-053-0014, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban uji kompetensi 3 Sosiologi Komunikasi dengan topik fans culture dan public sphere, serta menjelaskan pengalaman saya tentang topik fans culture dan public sphere. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai fans culture atau budaya penggemar. Menurut Jenkins tahun 1992, penggemar merupakan mereka yang menyukai seseorang bahkan terkesan obsesi atau posesif terhadap idolanya sendiri. Fan adalah terjemahan bahasa Inggris dari kata fans yang memiliki istilah mengacu pada orang-orang yang sangat mendukung atau menyukai karakter kelompok, olahraga, hiburan, atau karya seni lainnya. Fans culture atau budaya penggemar mengacu pada fenomena di mana sekelompok individu memiliki minat yang kuat dan antusias terhadap suatu hal, seperti selebriti, film, musik, olahraga, atau karya seni lainnya. Budaya penggemar seringkali melibatkan komunitas yang bersatu karena ketertarikan bersama mereka terhadap suatu hal dan keinginan untuk berbagi pengalaman, informasi, dukungan satu sama lain. Kehadiran fans culture mengacu pada fenomena terkait kelompok penggemar atau yang disebut dengan fandom. Nah, apa itu fandom? Fandom ini merupakan sebutan umum untuk komunitas pecinta atau penggemar idol maupun artis. Fandom merupakan bagian dari subculture fans yang menawarkan ruang untuk komunitas yang memungkinkan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, yang beragam, kemudian membentuk mereka atas ikatan dengan minat yang sama. Kemudian saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang fans culture fandom ini. Ya, The Fallen Indonesia, sebutan fans Avenged Sevenfold di Indonesia. Jadi, saya dulu sangat ngefans pada Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold ini merupakan band yang beraliran metalcore yang berasal dari Huntington, California. Nah, The Fans ini mempunyai grup di Facebook dan di Telegram. Saking terobsesinya saya kepada band Avenged Sevenfold ini, saya dulu sampai pernah menempelkan beberapa poster personil, poster logo Avenged Sevenfold, kemudian poster yang bertemakan Avenged Sevenfold di kamar saya dulu ketika masih SMP, SMA. Kemudian saya dulu juga memiliki atribut seperti kaos, jaket yang bertema band Avenged Sevenfold ini. Kan ini di sini ada foto kaos, kemudian ada grup Facebook juga untuk fandom Avenged Sevenfold ini. Terus dulu saya mempunyai 5 album dari band Avenged Sevenfold ini yang berbentuk CD kaset itu, yang di playlist ke dalam sound itu. Dan hampir setiap hari saya dulu sering mendengarkan musik Avenged Sevenfold ini. Dan pada suatu ketika Avenged Sevenfold ini menggelar konser di Indonesia untuk pertama kalinya, bertempat di Jakarta. Saking terobsesinya saya pada band ini dan saking ngefansnya saya terhadap personil ini, dan karena aliran musiknya saya juga suka, saya minta izin ke orang tua untuk menonton band ini. Dan alhamdulillah orang tua mengizinkan, dan alhamdulillah juga terrealisasikan keinginan saya untuk menonton band yang sangat saya senangi ini. Kemudian topik yang kedua ada public sphere. Menurut Habermas pada
bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere pada tahun 1991. Public sphere adalah ruang terjadinya berbagai diskusi dan debat publik mengenai suatu permasalahan publik, di mana setiap individu sebagai bagian dari publik yang mempunyai porsi yang sama dalam berpendapat dan dijamin kebebasannya dari interferensi dan retristik pihak lain, sehingga tidak memunculkan hegemoni opini. Namun hal ini menumbuhkan opini publik yang diharapkan akan membantu munculnya kebijakan publik yang adil. Kemudian public sphere adalah suatu realitas kehidupan sosial di mana terdapat sesuatu proses pertukaran informasi tentang berbagai persoalan yang tengah menjadi perbincangan umum, sehingga terciptanya pendapat umum. Ruang publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan publik dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan yang lainnya. Kemudian ada cerita pengalaman saya tentang public sphere. Yang pertama ada pertemuan publik secara langsung. Pertemuan warga masyarakat kampung desa. Nah, pada saat ini dan saya sekarang juga, bahkan dari dulu sampai sekarang, sering menjadi delegasi atau perwakilan dari Karang Taruna pemuda di dusun saya sendiri, untuk menjadi perwakilan dalam pertemuan warga masyarakat di desa saya. Nah, hal ini tuh membahas tentang kebijakan-kebijakan dan perencanaan desa, atau bahkan membahas isu-isu yang ada di lingkungan desa. Nah, di sini di setiap warga itu bebas dalam mengemukakan pendapatnya, dari mulai pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu PKK, bahkan sampai lansia juga ikut serta dalam pembahasan ini dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kemudian belum lama ini pengalaman saya pribadi tentang public sphere ini ketika diskusi pertemuan rapat film kelas. Nah, diskusi ini dilakukan saya bersama teman-teman kelas saya untuk membahas perancangan film kelas yang menjadi tugas akhir pada semester 3 ini. Pada saat itu terjadi di kedai kopi di dekat UMY. Nah, di sini setiap anggota kelas bebas berpendapat dan bebas menyampaikan ide, gagasan, cerita, alur, tanpa ada pihak yang memaksa atau tanpa ada pihak yang lebih unggul. Di sini semua setara dalam menyampaikan cerita, dalam berpendapat, tanpa adanya pihak yang tertekan. Nah, dalam rapat diskusi ini kami mencari pendapat umum atau bisa dibilang keputusan bersama lah. Kemudian yang kedua ada ruang digital sosial virtual. Nah, diskusi ruang digital media sosial virtual ini terjadi biasanya di platform Twitter. Saya memiliki pengalaman belum lama ini di mana saya menggunakan tagar tertentu bersama orang-orang yang lain untuk menyuarakan pendapat tentang isu yang panas saat ini, yaitu debat Capres-Cawapres. Nah, kan debat Cawapres saat ini baru ramai perbincangan di Twitter. Saya sebagai anak muda generasi bangsa juga ikut berkomentar di dalam Twitter itu dan mengemukakan pendapat-pendapat serta bebas komentar, karena kan di sini perbincangan ini termasuk dalam ruang publik digital, jadi bebas tanpa adanya paksaan, tanpa adanya batasan, dan semua menyuarakan informasi tentang paslon Cawapres dan Cawapres. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.